Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kisah dokumenter perjalanan spiritual menuju Tanah Suci. Dalam episode sebelumnya telah ditampilkan cuplikan perjalanan dari rumah hingga titik keberangkatan bersama jamaah Kota Cimahi di Pusdikpom Baros Cimahi. Di sana rombongan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Cimahi, lalu melanjutkan langkah menuju asrama haji di Indramayu. Kisah perjalanan selanjutnya bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan sebuah safar penuh makna. Setiap langkah adalah doa, setiap pertemuan adalah ukhuwah, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Dalam dokumentasi visual ini berupa foto dan video tidak selalu lengkap. Hal itu justru menjadi pengingat bahwa inti dari perjalanan ini bukanlah pada gambar yang tertangkap kamera, melainkan kepada ibadah yang tertanam di hati. Keterbatasan visual adalah bagian dari kesempurnaan kisah ini, karena fokus utama bukanlah pada apa yang terlihat, melainkan kepada apa yang dirasakan, keikhlasan, kesabaran, dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga narasi ini menjadi penguat iman, pengingat akan niat suci, serta penuntun bagi kita semua untuk senantiasa menapaki jalan menuju ridhonya. Kami tergabung dalam rombongan jamaah haji tahun 2025 gelombang 2 kloter 28 KJT Embarkasi Kertajati dengan jumlah jamaah dari Kota Cimahi sebanyak 171 jamaah, Kabupaten Majalengka 172 jamaah, dan Kabupaten Bandung 62 jamaah. Pemberangkatan dari Bandara Kertajati Majalengka tanggal 31 Mei 2025 sore hari, tiba di Bandara King Abdul Aziz Kota Jeddah, Saudi Arabia menjelang tengah malam di hari yang sama. Bersucina tetap tayammum, usap muka dan kedua belah tangan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, kami tiba di King Abdul Aziz Airport pada malam hari setelah menempuh perjalanan udara kurang lebih hampir 10 jam. Sebelumnya di atas pesawat, menjelang mendarat di Bandara Jeddah, seluruh jamaah dengan penuh kekhusyukan telah berganti pakaian ihram. Para jamaah laki-laki mengenakan kain putih suci, tanda kesederhanaan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang bergetar, melapalkan niat umroh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ketika pesawat menyentuh Tanah Suci, seluruh jamaah telah berada dalam keadaan ihram. Saat itu, bukan hanya pakaian yang berganti, tetapi juga hati yang dipenuhi harapan, doa, dan kerinduan untuk menjalani perjalanan ibadah yang agung. Kami disambut dengan ramah oleh petugas Arab Saudi dan diarahkan ke ruang tunggu bandara sebelum menggunakan transportasi lanjutan menuju kota suci Mekkah. Di sini, petugas Haji Indonesia menyambut dan menerima kami dengan baik untuk membantu memfasilitasi dan mengarahkan menuju bus VIP yang telah disiapkan. Ketika memasuki kota Mekkah, bus kami beberapa kali melewati pos pemeriksaan oleh petugas Arab Saudi. Sebelumnya memang kami sudah dapat informasi bahwa musim haji tahun 2025 ini, pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat kepada orang khususnya warga asing yang keluar masuk kota Mekkah. Kami diarahkan singgah di hotel transit yang sudah disediakan syarikah bernama Sana.
Kami diterima langsung oleh CEO-nya, disuguhi makanan dan minuman, serta tempat istirahat yang nyaman. Biar kasih air, biar kamar mandi ya kalau ada apa. Hari kedua di Mekkah, kami tiba 3 hari menjelang puncak haji, karena kloter kami kloter terakhir rombongan haji dari Indonesia. Setelah kami melaksanakan umroh tamattu yang merupakan rangkaian dari ibadah haji kami, selanjutnya tinggal di hotel, untuk beristirahat menunggu hari tarwiyah atau puncak haji, yaitu wukuf di Arafah tanggal 5 Juni 2025 atau 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Menjelang puncak haji, suasana di Mekkah sudah mulai sepi karena semua jamaah dianjurkan untuk beristirahat dan menyiapkan diri agar pada saat pelaksanaan puncak haji di Armusna siap dan dalam keadaan sehat. Jalan-jalan di dalam kota sudah banyak yang ditutup untuk pembatasan akses lalu lalang jamaah dan orang yang tidak berkepentingan. Bus sholawat yang digunakan untuk transportasi jamaah dari hotel ke Masjidil Haram sudah dihentikan sementara dan akan beroperasi lagi setelah selesai kegiatan Armusna. Saya dan beberapa teman dalam rombongan beruntung dapat keliling Mekah dahulu sebelum hari tarwiyah, bahkan sempat melewati lokasi tenda-tenda di Mina. Hal ini karena kami membantu mengambil koper-koper kami yang masih belum diterima di hotel dan masih berada di kantor sektor petugas haji Indonesia. Hotel Al-Surur adalah akomodasi kami ketika pertama tiba di Mekah yang disediakan pemerintah, terletak di sektor 3 kawasan Shisa. Lokasi hotel kami sangat dekat ke Jamarot, lokasi lempar jumroh di Mina. Tetapi agak jauh ke Masjidil Haram sekitar 4 km jaraknya, 15 menit menggunakan bus sholawat. Dalam masa penantian menuju puncak haji, kami berdiam di akomodasi hotel dengan penuh kesabaran. Bukan karena enggan menuju Masjidil Haram, melainkan karena penghentian bus salawat serta kebutuhan untuk menjaga isik dan mental agar kuat menghadapi ibadah akbar. Namun, Allah yang Maha Pengasih telah memudahkan jalan kami. Tepat di depan hotel berdiri sebuah masjid yang indah dan luas, bagaikan oase ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota suci. Di sanalah kami menundukkan kepala, melapangkan doa, dan merasakan kedamaian ibadah berjamaah, meski untuk sementara tidak beribadah di Masjidil Haram. Setiap kali salat berjamaah usai, pengurus masjid menyampaikan tausiah penuh hikmah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh saudara-saudara dari Indonesia yang bermukim di sana. Hati kami bergetar, mata kami basah, seakan Allah sedang meneguhkan iman dan mengingatkan bahwa dimanapun seorang hamba bersujud, disitulah rahmat-Nya tercurah. La ma'budu bihaqqin illallah. ومعنى محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hoca Efendi la ilahe illallah sözünü çokça söylediğimiz, hepimizin bildiğini, ancak manasını bilemediğimizi, bilemeyebileceğimizi. Yang tepat setelah selesai fardu hendaknya berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Setelah itu baru dia bisa sholat sunnah.
Dari KBIHU, yang meski tidak tinggal di hotel yang sama, tetap meluangkan waktunya untuk datang ke akomodasi kami. Beliau menyampaikan tausiah yang menyejukkan hati, mengingatkan kami akan hakikat haji sebagai perjalanan menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah ibadah kami, Allah menghadirkan para hamba pilihan yang mengabdikan diri demi menjaga kesehatan jamaahnya. Dokter dan perawat dari tim kesehatan petugas haji Indonesia senantiasa hadir.